Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Jadi saksi ini kami hadirkan yang mulia bukan saksi yang dipanggil sewaktu BAP di penyidikan, tapi yang mengetahui bagaimana peristiwa SP3 itu bisa terjadi. Setelah itu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh termohon dan kebenaran realnya bahwa termohonlah yang sebenarnya kena tipu yang mulia. Ada pemalsuan itu, kerugian yang mulia. Ya, atas izin yang mulia di hadapan termohon kami akan menanyakan kepada saksi, dibuka aja. Kapan saksi kenal dengan Suyitno bin Sukirno di mana sebagai pemohon dalam pra peradilan ini? Mohon dijelaskan kepada yang mulia. Yang mulia, saya berkenalan dengan Bapak Suyitno bin Sukirno kurang lebih 3 tahun yang lalu di daerah Pancoran, dikenalkan oleh rekan saya, Pak Sofian. Dalam kaitan apa saksi diperkenalkan dengan pemohon pra peradilan? Saya diperkenalkan menampung keluhan bahwa Bapak Suyitno bin Sukirno mempunyai tanah yang sampai saat ini belum selesai, padahal beliau menyatakan sebagai pemilik yang sah sebagaimana yang ada di dalam sertifikatnya. Saya sebagai seorang yang pengen membantu bersedia mendengarkan keluh kesahnya beliau. Apalagi beliau sudah pernah dibantu oleh seseorang, malah keluar uang banyak. Pertama sama tim pengacara Pak Sutomo, beliau malah habis uang banyak dan hasilnya juga tidak ada kejelasan. Kedua, beliau pernah dibantu oleh Pak Hengki, pengacaranya juga sama, tidak ada suatu kejelasan. Akhirnya saya mencoba mencari kira-kira pengacara yang finansial yang minta dibantu secara sukarela dan gratis. Akhirnya saya mencoba menelusuri. Alhamdulillah saya mendapat kemudahan bisa ketemu dengan Bang Tonin. Ya, saya ceritakan apa adanya bahwa Pak Suyitno bin Sukirno adalah sudah sepuh, tidak punya dana, tetapi lagi memperjuangkan kebenaran dan keadilannya yang sampai saat ini belum jelas. Alhamdulillah Bang Tonin dengan sukarela membantu beliau karena memang sudah selayaknya dibantu sehubungan beliau punya data yang lengkap, dan bahkan saya sendiri pernah menanyakan ke BPN, urutannya saya anggap jelas. Demikian. Saudara tahu ada laporan polisi yang diajukan oleh Sukirno itu? Saya paham karena beliau cerita ke saya mulai ya, dari itu kurang lebih Bapak Suyitno itu melaporkan tahun 2014-an. Oh, 2014. Kurang lebih tahun 2014-an. Tahu dari laporan polisinya? Paham. Mengenai apa? Mengenai penyerobotan tanah. Oleh siapa? Oleh seseorang yang mengaku namanya Suyitno Sukirno yang sudah meninggal, padahal
beliau merasa masih eksis, tidak meninggal. Akhirnya dilaporkanlah beliau. Lapor ini Sutirno. Yang melaporkan adalah Pak Sucitno kepada ahli warisnya. Yang terlapor siapa? Yang terlapor ahli warisnya namanya itu Ibu Indra, Ibu Irma, Ibu Timur, Bapak Timur dengan Ibu Mirna. Orang melihat laporannya itu. Saya pernah melihat Laporan laporannya, tertulisnya itu. laporan ke kepolisian. Nah, terus Nah. gimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya ketika saya membantu, saya akan membantu. Laporan polisi ini kalau benar membantu. Iya. Laporan polisi ini tahu nggak progresifnya gini? Nah, progresnya menurut pengakuan Bapak Sucitno semua sudah dijalankan secara prosedur. Nah, ternyata waktu tahun 2020 bulan Oktoberan saya membantu beliau. Ayo Pak, kita ke Polda tanya bagaimana hasil akhirnya. Jadi selama ini 6 tahun tidak ditanya-tanya gitu ya? Tidak. Dari 2014 ke Oktober 2020. Iya. Tidak ditanya-tanya ke polisinya. Sudah pernah dapat Laporannya kemana? Ke Mabes apa ke Polda? laporannya ke Polda Metro Jaya. Jadi nggak ditanya-tanya setelah di LP gitu ya? Sudah pernah ditanyakan, ya, katanya ada tersangkanya. Nah, tetapi malah pengantarnya hilang setelah minta uang banyak itu, namanya Pak Sutomo. Nah, akhirnya saya kok ada kecurigaan. Saya mengajak beliau ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah ketemu dan kaget bahwa laporan itu sudah dicabut sama yang bernama Pak Sutomo, sehingga di SP3 yang jadi beliau shock itu, padahal yang bersangkutan sudah dicabut kuasanya. Berarti kalau sudah dicabut kuasanya, Pak Sutomo tidak berhak mencabut laporan polisinya. Bahkan kalaupun mencabut harus dengan yang bersangkutan. Itu yang membuat Pak Sucitno sempat sakit. Saya tetap menyemangati Pak. Saudara hubungannya dengan Sutomo apa? Hanya teman aja Pak, hanya kenal. Iya, dikenakan oleh seseorang. Nah, di warung, di kopi gitu. Enggak, dikenakan dulu di daerah Pancoran. Enggak lagi minum kopi, kafe apa, enggak. Enggak, dikenakan. Tunjuk kok kenal gitu. Dikenakan katanya ini mohon dibantu karena beliau lagi ngurus tanah tidak selesai-selesai. Bapak advokat juga. Saya ini saya bukan advokat, tapi saya paham tanah karena saya kan kerja di yayasan, sering ngurus-ngurus tanah. Iya, jadi saya ketua yayasan Dharma di Surabaya. Sering ngurus tanahnya yayasan. Jadi saya bukan maklar. bukan. Saya bukan maklar. Profesi itu. Iya. Cuman saya sering jadi Nah, kalau dalam tanah itu mesti ada riwayat tanah, ya. Nah, akhirnya saya bertanya LP itu soal tanah saya tidak tahu. Baik. Soal LP itu aja. Kita lama nggak ditanya, ternyata dicabut. Betul. Laporan itu. Betul. Oleh kuasanya si pemohon ini. Betul. Pemohon tidak tahu. Betul. Katanya begitu ya. Betul. Menurut keterangan Sudarto. Betul. Apa? Dari tidak tahu itu, beliau minta bantuan ke pengacara. Dalam hal ini yang sudah saya temukan beliau. 2020 itu. Iya. Dan beliau sanggup membantu karena memang satu sudah sepuh, dua juga tidak punya keuangan. Beliau bantu. Yang sekarang sampai di sini saya diminta menjadi saksi. Itu aja kita tahu. Baik. Ya, selanjutnya saksi sudah tahu ini di SP3 ya. Iya.
Yang saksi tahu dari keterangan Pak Sujitno ataupun yang lain, SP3 itu karena tidak cukup bukti atau demi hukum? Kalau informasi ini dari Pak Sujitno, dengan saya juga demi hukum. Demi hukum ya. Ya, Tapi demi hukum dengarnya ya. betul. Kami ulang sedikit. Laporannya itu 2016 bukan 2014. Nanti saksi kami tunjukkan nanti Baik, bahwa baik. di bukti kami itu 2016. Ya, SP3-nya juga 2016 bulan November. Pencabutan kuasa bulan September 2016. Sekarang tadi, tahun tadi. Iya, mohon maaf, Yang mana? tahunnya yang betul ternyata 2016. Baik. SP3 juga 2016 ya. Nah, jadi saksi dengar dari Pak Suyitno bin Sukirno sebagai pemohon pra peradilan ini bahwa itu di SP3 karena demi hukum, Betul, bukan karena tidak cukup bukti. betul. Yang betul yang mana? Jadi informasi dari beliau dan saya juga tanya Pak Sujitno, ya, bahwa dicabut itu batal demi hukum, dan sepengetahuan saya kan search di Google ya, bahwa ada pasal 32 pasal 132 ayat 1 ya, yang berbunyi dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. Saya tanya ke beliaunya Pak Sujitno, Pak, itu dalam gelar perkaranya udah ada ahlinya? Wah, nggak paham, setahu saya tidak ada. Nah, itu satu. Terus juga dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hasil saya searching di Google, menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Nah, di sini saya tanya juga belum ada tersangkanya. Oh, jadi pada saat SP3 itu belum ada tersangka ya? Belum. Oke, selanjutnya biar nggak panjang-panjang kalau siang. Setahu saksi kan saksi juga kan ikut mengurus ke BPN apa dan segala macam. Betul, betul. Yang dilaporkan itu karena sertifikatnya dipalsukan sehingga beralih kepada orang lain, atau sertifikatnya itu memang pernah dijual kepada orang lain. Sebagaimana saya yang aktif pernah ke BPN, bahkan saya yang ikut mengkonsepkan surat. Jawaban dari BPN sudah jelas. Nama dari awal itu adalah Pak Sujitno bin Sukirno. Baik waktu pertama turun sertifikat nomor 7, dilanjutkan SHM dengan adanya pemekaran berubah menjadi materi. Maksudnya karena saya belum bertanya, ini peristiwa yang dilaporkan. iya. Apakah pemasukan atau karena itu dijual oleh orang yang tidak berhak? Kalau saya melihatnya ini, Karena saya melihatnya, kita kan pernah melihat LP. iya, Mereka-mereka. iya. Apa yang kita tulis? Tidak dulu pakai 8, tidak pakai 5, oke kan? Oh, belum ada ahli yang diperiksa dalam penyidikan, tiba-tiba SP3 kan gitu. Terus saksi juga mengatakan belum ada tersangka sesuai dengan 109 KUHP tadi sudah dihentikan juga. Itu dapatnya dari informasi dari Pak Sujitno bin Sukirno. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah saksi tahu bahwa pernah ada wali kota Jakarta Selatan mengatakan bahwa yang pemilik tahanan adalah Sujitno bin Sukirno, bukan Sujitno Sukirno dan ahli warisnya? Paham sekali karena saya dapat notifikasinya. Paham? Bisa lihat bukti di depan dulu. Kami bisa kasih tunjuk yang mulia. P6 atau P7?
Benar, Suyitno bin Sukirno, bukan Suyitno bin Sukirno. Info jalan bebas hambatan pada tinggi pembayaran kepada Suyitno bin Sukirno serta dia ada serta penjelasan penggunaan dari anggota panitia yang hadir dengan syarat surat penetapan tugasan BPN Jakarta Selatan bahwa yang berhak adalah Suyitno bin Sukirno. Tadi yang tadi tadi biar Dikasih oleh Pak Suyitno. Tidak, ini pertama. KTP-nya yang dia. Betul, beliau adalah Pak Suyitno bin Sukirno, masih tetap namanya demikian. Bukan sama lagi. Ada. Bukan ya, ini Suyitno bin Sukirno. Betul. Sekarang ini Pak Ketua itu. Di sini di mana menyatakan bahwa Suyitno bin Sukirno ada di Sukirno. Ini sih ada kanannya. Sukirno ya. Suyitno, dia sibuknya Bu Sofia. Jadi ini yang kami katakan yang Betul. Terus selanjutnya namanya Pak Suyitno bin Sukirno karena beliau lah yang mengajukannya. Cukup yang mulia dari pemohon yang mulia. Saudara saksi ya, saudara saksi itu yang terkait dengan surat wali kota itu, saudara saksi itu diperlihatkan asli atau fotokopi? Saya mendapat keterangan dari Pak Suyitno, aslinya dibawa oleh pengacara yang dulu, namanya Pak Sutomo. Jadi saya melihat yang fotokopinya. Aslinya menurut pengakuan Pak Suyitno dibawa oleh pengacara yang dulu, yang pertama. Jadi keterangan saudara hanya mendengar keterangan dari Pak Suyitno aja. Betul. Oke. Kedua, saudara saksi mengetahui kalau Pak Suyitno itu pemilik STM nomor 7. Apakah Pak saudara saksi itu pernah melihat sertifikatnya yang ditunjukkan oleh Pak Suyitno? Pernah. Asli atau tidak? Saya ditunjukkan fotokopi. Fotokopi saja. Fotokopi. Pernah lihat warkahnya atau tidak? Saya belum pernah lihat warnanya. Jadi, Tetapi saya dapat risalah status asal riwayat tanah dari BPN. fotokopi atau asli? Asli karena saya ngurus. Jadi saudara saksi hanya mengetahui bahwa sertifikat yang ada dia hanya fotokopi. Dia cuma dapat risalah dari BPN yang keterangan itu ya, kalau nggak salah kayak sebelumnya sebenarnya. Yang tanggal 9 September 2019 itu saya ngurus. Iya. Saya tahu. Baik, saudara saksi, saudara mengetahui bahwa itu sertifikat tadi hanya risalah saja. Terus untuk keasliannya di mana? Saya hanya meyakini karena risalahnya yang bikin adalah BPN. Tentang untuk saya meyakini keasliannya karena sesuai dengan namanya Suyitno bin Sukirno, bukan Suyitno Sukirno. Jadi yang selama ini saksi ketahui itu adalah yang mana namanya? Yang benar adalah sesuai dengan KTP dan KSK, yaitu Suyitno bin Sukirno. Jadi ejahan lama. Ejaan yang lama yang diketahui oleh saksi. Iya. Sedangkan
saksi sekarang berhubungan dengan orang yang memiliki KTP dan kata Betul. ejaan yang lama, Betul. yang baru. Ejaan yang lama karena belum pernah ganti nama. Baik. Pengetahuan saksi, si pemohon ini punya anak atau tidak? Si pemohon belum punya anak, nikahnya aja barulah, belum lama nikahnya. Cukup. Betul yang mulia. Baik, saudara tahu bahwa ada laporan polisi dari Pak Sucitno, Pak Sucitno ini ya. Sucitno. Betul. Ya. Di tahun 2016 dia melaporkan ada pemalsuan terhadap surat-surat tanahnya itu. Betul. Gitu ya. Betul. Kemudian jalannya waktu ada keluar penelitian pendidikan. Ya, Iya. ngerti saudara penelitian pendidikan itu? Iya. Oh, ngerti. Kapan dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya penelitian pendidikan? Dikeluarkan kurang lebih tahun 2016 akhir. 2016 atau 2019? Pendidikan Tadi laporannya kan penghentian 2016. penghentian pendidikan. Makanya saya tanya, saudara ngerti nggak penelitian pendidikan? Saya pernah baca, cuman saya lupa tanggalnya dan tahunnya. Isinya kan pernah baca nih. Pernah baca. Isinya apa? Isinya dihentikan SP3. Ya, karena ada alasan penelitian pendidikan. Saudara malah nyebut pasal tadi 19 segala gitu. Padahal bukan ahli. Nah, sekarang saya tanya, isi penelitian itu apa? Kan ada tuh bla 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 gitu. Kalau saya pernah baca, isinya itu dihentikan karena kurang bukti. Kurang bukti. Iya, tetapi Pak Sucitno bicara ke saya bahwa itu karena dari maksudnya jadi kan saudara bawa balik. Saudara kan pernah baca. pernah baca. Yang saudara baca aja saya tanya, Iya. dengan pendapat Pak Sucitno saya tanya. Iya. Yang saudara baca itu apa? Apa alasan yang dihentikan ini? Kita baca nih. Iya. Seperti saya baca permohonan itu, oh itu Alasannya kurang bukti. Nah, kurang bukti. Betul. Udah, aja saya tanya. Jadi alasan di dalam sepertiga itu kurang bukti. Kurang bukti. Ya. Nah, itu Satu lagi yang mulia, tadi terlewat. Jadi saksi kan dihadirkan di sini karena untuk memberikan keterangan terhadap permintaan pemohon. Iya. Kalau saksi ingat, saksi kesini kan karena termohonnya Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Metro Jaya. Betul. Ternyata yang hadir hari ini bukan dari Kasubdit 2 Ditreskrim Polda Metro Jaya. Yang hadir adalah Direskrim Polda Metro Jaya. Bisa saksi lihat ke depan jawaban maupun memori. Yang mulia kami minta tunjukkan yang mulia. Kalau jawabannya dari Dir yang mulia, bukan dari Kasubdit. Sementara yang dibuat masih yang mulia. nanti permohonan bisa jawab. Mana? Yang mana mulia? Gugatan yang mulia, gugatan kami itu jelas pada Kasubdit melawan. Ya. Benar. Ini saya juga ada. Iya. Itu Polda. Karena dalam jawaban tadi Dir, bukan Kasubdit. Baca ya. Beda ya. Beda. Yang hadir bukan yang namanya tidak yang digugat ya. Iya. Bisa ditanggapi? Siap yang mulia, mungkin yang mulia bisa ditanggapi dari mengingat menimbang ada struktur organisasi kami ini dan beda daripada yang lain, maka yang akan memberikan kuasa adalah yang lebih tinggi daripada Lebih tinggi. Iya, seperti itu ya. Terima kasih yang mulia.
Itu ya. Itu jawaban dari termohon Bapak ya. Jadi itu merupakan tanggung jawab piramida maksudnya gitu ya. Ya, Kita belajar di apa sih? ilmu piramida. Teori siapa sih? Kanser enggak tahu juga saya udah paham. Pertanggungjawaban piramida. Ya. Jadi yang digugat bawahannya ya sudah sekalian atasannya aja gitu ya. Kami boleh tanggapin yang mulia? Enggak apa-apa, silakan. Ya, jadi kan apapun kata termohon silakan. Yang penting kami minta buktinya aja yang mulia. Ya. Ya itu aja. Kalau nggak ada buktinya besok, berarti tetap berlaku yang kami gugat. Yang datang ini bukan yang kami gugat yang mulia, itu saja yang mulia. Nanti tolong dibuktikan besok struktur organisasi di institusi saudara, gitu ya, khususnya di unit saudara, gitu ya. Oke, saudara. Cukup yang mulia. Dari termohon masih ada? Cukup. Baik, keterangan saksi ini nanti ditanggapi aja di kesimpulannya. Terima kasih Pak ya. Baik. Silakan Bapak tinggalkan tempat. Iya, terima kasih ya mulia Pak. Permisi Bu. Makasih. Oke, Baik, dari termohon selesai pembuktian. siap yang mulia. Selesai. Kami beralih ke termohon untuk hari Kamis. Baik bukti surat maupun saksi atau ahli dari termohon. Kita sepakati saja. Mungkin besok kami kan ada vaksin juga Pak ya. Jadi kita fluktuatif saja waktunya ya. Ya kalau bisa saya sempat pagi setelah vaksin kita sidang. Ya, dari termohon ada berapa orang saksi yang baru? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Bukti surat saja. Sudah. Sudah ada yang mulia. Bukti surat kira-kira Kita 80 ya. Bulan. Jangan lupa pengantar buktinya di lagi Pak ya. Di email itu. Siap. Nah, kemudian pengantar bukti itu jangan di kotak-kotak Pak. Oh siap. Bawa saja gitu. Ya kalau di kotak-kotak itu di putusan nanti akan berubah. Ya, oke kita bertemu esok hari 9 ya April 2021 para pihak akan hadir kapan